Tapi kita pengen tahu dong, ini bukan kampanye, saya bukan tim sesnya Mas Pram ya. Kira-kira seperti apa Jakarta di tangan seorang Mas Pram? Lebih baguskah, lebih bahagiakah warganya seperti yang dijanjikan tetangga dulu itu atau gimana? Jadi yang pertama, dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta sudah berbeda, bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta akan menjadi kota pusat perekonomian nasional dan kota global. Sehingga dengan demikian yang paling penting, paling utama adalah bagaimana siapapun yang menjadi pemimpin itu bisa mewujudkan itu. Menjadi kota global yang ramah lingkungan, yang memudahkan orang untuk berinvestasi, yang juga katakanlah membuat warganya bahagia. Makanya saya sama Bang Dul, saya bilang, Bang, kita nggak usah janji yang muluk-muluk. Kita yang basic aja. Apa yang sudah dilakukan oleh para gubernur sebelumnya, mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, itulah yang kemudian kita rawat, kita perbaiki. Tetapi kita juga harus ada sesuatu yang baru, yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kemudahan untuk investasi, transparansi birokrasi, dan lain sebagainya. Kenapa saya tahu ini? Sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, saya ini kan yang semua rapat kan saya yang membuat risalah rapat, saya yang undang. Pembahasan Jakarta ini termasuk pembahasan yang paling banyak, pembahasan tentang LRT, MRT, tentang udara yang buruk dan sebagainya. Itu sampai di istana. Itu sehingga membuat saya terus terang belajar banyak dan memahami ini. Yang dulu mungkin tidak masuk dalam pikiran saya karena memang sekarang dibuka lagi semua. Sekarang saya terus terang buka lagi. Ternyata begitu kompleksitas. Tetapi intinya yang paling mendasar yang kalau kami diberikan kesempatan adalah membuat warga Jakarta itu lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Mudah jalan kemana-mana. Mudah jalan kemana-mana untuk mendapatkan kebahagiaan juga lebih gampang. Akses sandang papan juga lebih mudah dan harus berani memutuskan ketika harus memutuskan. Karena apa? Banyak pemimpin yang tidak berani memutuskan karena takut akan ada demo ini dan sebagainya. Saya juga belajar banyak. Harus diakui beberapa yang diputuskan oleh pemerintah sekarang ini yang ditata itu juga luar biasa. Tetapi Jakarta ini begitu kompleksnya, apalagi sudah bukan lagi ibu kota negara. Menurut saya tadi, dasarnya undang-undang tadi, tetapi realisasi implementasi itu yang menjadi penting. Mas, Jakarta ini punya APBD 90 triliun. Kalau lihat seperti itu, Jakarta mestinya banyak hal yang bisa diselesaikan karena punya cukup banyak uang. Pandangan Mas Pram. Uang itu bisa menjadi sebuah dorong dobrak, tapi juga bisa menjadi hambatan. Problem utama di Jakarta silvanya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa tidak semua program itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang menjadi handicap kita salah satunya, misalnya ketika LRT, ketika MRT, ketika kereta cepat, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta seringkali menjadi problem karena ada ego sektoral. Ketika memutuskan perpanjangan MRT, itu aja udah rapatnya berkali-kali. Akhirnya kami mendesak, kami menyiapkan bahan, diputuskan. Dan akhirnya sekarang kan perpanjangan dilakukan termasuk nanti yang barat timur, utara selatan akhirnya tersambung. Nah, yang seperti itu, gubernur siapapun yang nanti terpilih harus punya keberanian untuk menjalankan. Risk taker ya? Harus. Dan jangan kemudian jadi gubernur terus memikirkan untuk next gubernur lagi. Oh iya.